Beberapa minggu yang lalu, XSHTI menggiring opini terkait soal fikih peradaban yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama pada satu abad Nahdlatul Ulama. Dan kali ini kemudian disusul oleh Rizik Syihab yang juga melakukan fitnah yang sangat keji terhadap Nahdlatul Ulama. Saudara, sekarang kan ada istilah baru, fikih peradaban. Ada fikih peradaban, saudara. Jadi fikih peradaban ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena dia ingin menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum. Kita melihat ada pembicaraan di publik yang agak misleading ketika ada yang menganggap bahwa kita meletakkan piagam PBB sebagai sumber hukum di dalam syariat. Arogansi mereka, cara mereka bersikap, seolah-olah mereka lebih hebat, lebih dasar, lebih suci dari orang-orang Nusantara. Ini ke depan akan menimbulkan banyak masalah, secara sosial maupun secara politik. Ini piagam PBB yang mana yang mau dijadikan sumber hukum? Resolusi yang mana? Apa putusan bolehnya LGBT mau dijadikan sumber hukum? Karena dalam resolusi PBB ada yang melegalkan LGBT. Itu adalah kesalahpahaman, ya, karena ya dari orang-orang yang tidak mengikuti langsung muktamarnya, yang di situ didiskusikan tentang posisi piagam PBB dan organisasi PBB di mata syariat. Dan termasuk resolusi PBB mewajibkan seluruh dunia untuk menerapkan sistem demokrasi. Nggak boleh ada sistem khilafah. Ada dalam resolusi PBB. NU ini kan yang paling memuliakan para Habib, yang paling mencintai Habib itu kan NU. Malah dimusuhi, disindir. Fikih beradab, no problem. Memang fikih beradab. Nggak ada fikih yang tidak beradab. Semua ajaran fikih beradab. Tapi kalau fikih peradaban, tunggu dulu. Apalagi sampai piagam PBB mau jadikan sumber hukum. Itu kita tolak ya, kawan. Malah ngajak berantem orang yang paling mencintai kan aneh bagiku itu. Ini salah sasaran coy kan itu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Video tadi itu adalah merupakan cuplikan dari pernyataan Rizik Syihab yang membangun satu narasi yang mendiskreditkan Nahdlatul Ulama. Seolah-olah bahwa Nahdlatul Ulama yang baru-baru ini mencetuskan satu karya besar untuk bangsa ini, yakni fikih peradaban, itu langsung ditimpali secara beruntung mulai dari orang-orang ex-HTI, lalu kemudian pentolang ex-FPI yaitu Rizik Syihab. Tentu perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa di kalangan para ulama. Kenapa saya bilang hal yang biasa? Karena antara imam mazhab saja itu memiliki pendapat yang berbeda kalau terkait soal fikih. Tetapi kemudian perbedaan itu tidak mesti mendiskreditkan yang lain. Hal yang harus dilakukan oleh Rizik Syihab mestinya tidak sekedar melakukan protes, tidak sekedar melakukan fitnah, tetapi harus membuat argumentatif yang memiliki dasar yang kuat, sebagaimana argumentasi yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama. Dan saya kira hanya orang-orang ini yang menolak, karena Ormas Muhammadiyah, kalau kita lihat di dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Partai Amanat Nasional kala itu, jelas bagaimana Ustaz Adi Hidayat itu salut dan ikut mendorong fikih peradaban ini, terutama dalam konteks bagaimana menolak khilafah di Indonesia, itu betul-betul bisa berjalan dengan baik dan butuh sokongan oleh semuanya. Hanya saja memang ex-HTI dan ex-FPI yang saya kira jelas-jelas menolak ini. Lalu apa yang kira-kira menjadi target daripada mereka semua ini? Menolak apa yang menjadi keputusan ulama-ulama internasional yang ditelurkan oleh Nahdlatul Ulama? Tentu hanya satu, sahabat. Bagaimana supaya ulama-ulama NU terdegradasi di mata umat, sehingga kemudian umat Islam yang begitu besar yang selama ini menjadi pengikut Nahdlatul Ulama itu beralih ke mereka. Tetapi sayangnya hal tersebut saya punya keyakinan tidak akan bisa menggiring orang-orang NU. Kenapa? Karena orang-orang NU paham betul bahwa ketika ulama-ulama NU mengeluarkan satu gagasan besar,
satu konsep yang berangkat daripada ijtima para ulama-ulama dunia, tentu mereka semua sudah memiliki kesimpulan bahwa pasti ini dasarnya sudah sangat jelas. Kenapa? Karena para sepuh Nahdlatul Ulama itu memiliki keilmuan yang luas. Mereka rata-rata orang yang memiliki adab yang baik, sopan santun, pengetahuan ilmu yang tidak lagi diragukan. Karena itu kemudian, kenapa Nahdlatul Ulama sampai hari ini masih menjadi satu-satunya ormas yang terbesar di dunia. Tidak saja di Indonesia. Karena keluasan pengetahuan daripada ulama-ulama dan bagaimana orang-orang NU dengan santun menyampaikan dakwah-dakwahnya. Oleh karena itu, sekuat apapun mereka mengglorifikasi secara negatif terkait soal fikih peradaban ini, saya punya keyakinan orang NU tetap akan melihat apa yang disampaikan oleh ulama-ulama NU ini sebagai sebuah kebenaran yang harus ditaati. Nah, itulah, dan saya kira Gus Yahya sendiri sudah berkali-kali mengeluarkan narasi mengklarifikasi terkait soal tudingan-tudingan miring itu. Termasuk saya kira Gus Fuad Pleret dalam satu konten itu jelas bagaimana membuat narasi yang meluruskan apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak luar, terutama ormas-ormas yang memang dari dulu sangat membenci NU. Penting kami tegaskan bahwa NU ini adalah garda terdepan yang memang melandasi berdirinya NKRI tanpa menafikan yang lain. Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika NU digerus habis, dibuat jamaah Nahdlatul Ulama tidak percaya kepada ulama-ulamanya, maka dengan sendirinya NU akan terdegradasi dan lambat laun habis. Dengan mudah yang lain akan dihabisi, dan pada saat yang lain dihabisi seperti Muhammadiyah dan Al-Irsyad dan seterusnya, ormas-ormas Islam yang memang dari dulu sangat NKRI, maka dengan mudah Indonesia ini akan dikuasai oleh mereka. Itu target mereka, sahabat. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan narasi-narasi yang dibangun penuh dengan kebencian baik terhadap ulama NU maupun terhadap lembaga NU. Karena ini hasil penelitian clear bahwa kalau NU tidak ada, maka dengan mudah Indonesia diobrak-abrik oleh mereka. Itulah kenapa kemudian fitnah-fitnah keji seperti ini akan senantiasa mereka lontarkan. Oleh karena itu kita anggap biasa ini, hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana menarasikan secara positif apa yang menjadi keputusan-keputusan ulama kita. Orang-orang yang selama ini menganggap dirinya paling benar dalam beragama, sesungguhnya mereka minim literasi. Faktanya, coba periksa apa yang membuat mereka beralasan menolak ini semua. Pasti mereka tidak punya alasan kuat, dalil yang kuat, kecuali langsung mengatakan bahwa ini bersumber dari piagam PBB. Tanpa dia mau tahu lebih dalam. Padahal dalam proses pembicaraan waktu seluruh ulama dunia berkumpul, kajiannya sangat jelas. Apakah bisa piagam PBB ini dijadikan dasar? Salah satu landasan, salah satu dasar. Apakah tidak bertolak belakang? Dan ternyata hasilnya tidak. Terutama dalam konteks penolakan terhadap sistem khilafah. Karena memang sistem khilafah dalam konteks hari ini memperandakan seluruh dunia. Tidak saja Indonesia. Timur Tengah hari ini habis gara-gara itu. Belum lagi misalnya konsep-konsep khilafah ini jelas siapa yang gaungkan. Nah, inilah yang mesti kita cermati secara bersama-sama. Memeriksa baik-baik narasi mereka semua. Ujaran-ujaran mereka semua, baik terhadap NU secara kelembagaan maupun terhadap NU secara kultural, atau terhadap Jami'iyah Nahdlatul Ulama dan para ulama-ulama host kita. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, antara milik kita.